Pasar bebas. Apa itu? Menurut Adam Smith, pengertian pasar bebas adalah pasar yang memberikan kebebasan untuk masyarakat untuk melakukan jual beli sesuka hati mereka, di mana cakupan dari pasar bebas tidak hanya berasal dari pasar lokal, tetapi luar negeri pun juga bisa bebas masuk menawarkan produk jasa mereka tanpa campur tangan pemerintah. Menurut David Ricardo, pasar bebas merupakan perdagangan luar negeri antara beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah negara masing-masing. Fungsi pasar bebas. Fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas, pemerintahan, dan harga barang. Dengan demikian, akan tercipta stabilitas ekonomi. Selain itu, fungsi pasar bebas adalah memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada para pengusaha, serta memberi peluang memajukan keahlian maupun metode produksi agar makin efisien. Apa tujuan pasar bebas? Sejauh ini, ada 3 tujuan dalam pasar bebas. 1. Memperluas pasar. Pasar bebas adalah salah satu sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor-impor tiap negara makin menipis sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Kedua, meningkatkan perekonomian negara. Pasar bebas menciptakan peluang perdagangan yang sangat luas dan membantu produsen dalam mengembangkan maupun memasarkan produknya secara masif sehingga dapat mendongkrak perekonomian negaranya. Ketiga, sarana pertukaran teknologi. Tidak selalu terkait dengan keuntungan penjualan, pasar bebas adalah salah satu sarana pertukaran teknologi karena tiap negara dapat berinteraksi sehingga berkesempatan mempelajari kemajuan teknologi di negara lain. Ciri-ciri pasar bebas. Ciri-ciri pasar bebas adalah sebagai berikut. 1. Semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. 2. Terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. 3. Persaingan ketat antara perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. 4. Percampuran tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. 5. Para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pasti ada dampak positif dan negatifnya. Ini adalah dampak positif dari pasar bebas. 1. Semua badan usaha dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki guna memperoleh keuntungan sesuai target. 2. Menumbuhkan kreativitas karena persaingan yang ketat sehingga semua pengusaha berlomba-lomba berinovasi. 3. Sebagai sarana penerapan prinsip ekonomi masing-masing negara. 4. Memacu pertumbuhan perekonomian negara. 5. Memicu berbagai kemunculan inovasi teknologi di bidang bisnis. Dampak negatif pasar bebas. 1. Rentan terjadinya eksploitasi perusahaan kecil oleh sektor usaha yang lebih besar, mengingat jumlah modal akan memegang peran penting, sebab campur tangan pemerintah lebih kecil. 2. Memicu perang harga dan persaingan tidak sehat. 3. Memicu monopoli perdagangan yang membahayakan perusahaan lain di industri yang sama. 4. Mempertajam kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dengan pekerja ataupun antara pemodal dalam jumlah besar maupun kecil. 5. Penurunan tingkat perekonomian suatu negara karena ketidakmampuan bersaing sehingga menjadi ketergantungan dengan penggunaan produk milik negara lain.